Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, insya Allah kita akan belajar hadis yang ketujuh ya. Al-haditsus sabi'u fadlul ladzi ya'maluna bil Qur'an. Jadi keutamaan orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Keutamaan orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqdumuhu suratul baqarati wa alu imrana wa daraba lahuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata amthalin ma nasituhunna ba'du qala ka'annahuma ghamamatan aw dhullatani sawdawani bainahuma syarqun aw ka'annahuma hizqani min tayrin sawafa tuhajjani an sahibihima. Rawahu Muslim wa Ahmad wa lafdhu li Ahmad. Nah, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengamalkan Al-Quran. Nanti ada kekhususan di antaranya yang mengamalkan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Baik, kita baca terjemahnya pelan-pelan. Hadis ini direwatkan oleh An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya adalah Al-Qur'an akan didatangkan pada hari kiamat bersama ahlinya. Ahlinya di sini adalah bersama orang yang mengamalkannya. Yang telah mengamalkannya, yang pertama kali adalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian Rasulullah SAW memberikan 3 permisalan tentang itu ya, tentang mengamalkan Al-Quran tersebut yang tak pernah aku lupakan selamanya, yaitu yang tidak pernah An-Nawas bin Sam'an lupakan selamanya. Jadi membekas ya. Yaitu perumpamannya adalah seperti 2 tumpuk awan hitam yang di antara keduanya terdapat cahaya, atau seperti 2 kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Nah, ini yang permisalan 2 tumpuk awan dan 2 kelompok burung itu permisalan bagi orang yang mengamalkan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini memang hadisnya khusus kepada surah Al-Baqarah dan Ali Imran karena keutamaan 2 surah tersebut, tapi dia bisa difahami bahwa orang yang mengamalkan Al-Quran itu kelak di hari kiamat, apa yang dia amalkan itu akan membela dia ya. Seperti apa tadi formasi burung, satu skuadron burung yang membela pembacanya, atau seperti tumpukan awan yang meneduhinya, menjadi tempat berteduhnya gitu. Maka kan kalau kita belajar tauhid ya, dikatakan bahwa nanti di akhirat itu ada namanya padang mahsyar ya. Padang di sini bukan kota ya, tapi padang mahsyar itu adalah lapangan luas. Padang itu lapangan luas, yang mahsyar itu orang-orang dikumpulkan di sana. Dan di situ dikatakan bahwa sangat panas ya cuaca pada saat itu. Ya. Tapi bagi orang yang mengamalkan surah Al-Baqarah dan Ali Imran, nanti itu akan Ali Imran dan Al-Baqarah itu amalannya akan menjelma seperti 2 tumpuk awan hitam yang akan memberikan pelindung atau keteduhan bagi orang tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita coba tadaburi hadis tadi terkait keutamaan mengamalkan Al-Quran,
khususnya surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, hadis di atas yang tadi dibacakan itu diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Nawas bin Sam'an bin Khalid bin Amr al-Amiri al-Kulabi radhiyallahu anhu. Nah, Ustadz, kenapa ya rata-rata orang Arab, baik sahabat maupun orang Arab yang lainnya, itu selalu memakai bin atau binti. Binti kalau untuk perempuan, kalau laki-laki bin. Ya. Nah, karena memang sebagai identitas. Jadi identitas, kalau dulu kan nggak ada KTP ya. Misalkan ada namanya Agus. Kan Agus tuh banyak ya. Agus siapa? Nah, makanya Agus, misalkan Agus Hermawan bin ayahnya itu misalkan Ahmad Subarjo misalkan. Nah, itu sebagai identitas bin itu. Nah, kalau sekarang kan enak sudah ada kartu tanda penduduk. Kalau dulu tuh nggak ada. Jadi bin itu sebagai identitas. Jadi si A anaknya Bapak A, si B anaknya Bapak B misalkan itu. Ya. Nah, apa manfaat bin juga? Bin itu sebagai apa ya? Jadi anak itu tidak akan lepas dari orang tuanya, khususnya ayah. Jadi kalau anak itu baik, ayahnya ke bawah baik. Misalkan si A bin Bapak B itu seorang penjahat. Maka si ayah itu ke bawah kotoran jahat anaknya itu. Gitu ya. Kekotori ya, tercemar namanya. Kalau baik anaknya, si B, ayahnya namanya bin, si C itu orang soleh, itu ke bawah soleh. Nah gitu ya. Jadi fungsinya tadi sebagai identitas, kedua sebagai apa tadi bisa berbentuk apa harum atau tidaknya anak itu ke bawah ayahnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, beliau itu tadi Nawas bin Sam'an itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari negeri Syam. Jadi Syam itu suatu negeri ya. Kalau sekarang itu beberapa pecahan negaranya itu seperti Palestina ya kan, terus Mesir, Jordania itu bagian-bagian dari wilayah Syam. Luas sekali ya. Nah, Nawas bin Sam'an itu berasal dari Syam. Yang datang menghadap Nabi Muhammad SAW, dia itu datangnya tidak sendirian ternyata, yaitu bersama ayahnya ya. Bersama ayahnya berarti masih didampingi oleh ayahnya. Beliau yaitu Nawas bin Sam'an itu tinggal di Madinah selama setahun untuk mendalami ilmu agama. Jadi nyantri lah katanya ya. Jadi Sam'an bin Nawas usianya masih muda, didampingi oleh ayahnya. Dia datang ke Nabi Muhammad SAW di Madinah ya. Untuk apa? Niatnya untuk nyantri, untuk belajar ilmu agama Islam. Dan beliau juga berhasil meriwayatkan hadis sebanyak 17 hadis ya. Jadi setahun dia belajar. Setahun bersama Nabi belajar dari Syam ke Madinah, ke pusat kota waktu itu, dan berhasil meriwayatkan 17 hadis. Nah, terus salah satu bentuk kita itu mengagungkan, memuliakan, menspesialkan terhadap Al-Quran itu salah satunya adalah dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran sesuai kemampuan kita. Gitu ya. Ingat, sesuai kemampuan kita. Jadi tidak mesti ketika kita baca Al-Baqarah nih, sekarang hatam ya satu hari satu kali bacaan, itu hari itu juga semua Al-Baqarah harus diamalkan. Tidak mesti juga ya, tapi diamalkan sesuai kemampuan kita. Seperti itu. Misalkan apa? Saya sering contohkan di Al-Baqarah ada ayat yang menjelaskan tentang datangilah istri-istri seperti apa bercocok tanam gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagi orang yang belum nikah itu perintah itu tuh nggak bisa hari itu juga langsung dilakukan. Nah, berarti apa? Ditunda pengamalannya setelah dia menikah tentunya. Gitu ya. Jadi tidak langsung ketika diperintah hari itu juga diamalkan, tapi terkadang ada perintah dalam Al-Qur'an itu yang kita tunda pengamalannya. Misalkan perintah haji ya. Perintah haji. Kan nggak bisa selain bulan Zulhijjah itu kita haji ya. Nggak bisa ya. Berarti apa ditunda? Oh mungkin sekarang kita baca ayat tentang haji perintahnya, kita mengamalkannya tahun depan. Begitu. Itu juga kalau sesuai nomor antrian tentunya ya kalau di Indonesia. Nah seperti itu ya. Jadi salah satu bentuk mengagungkan Al-Quran, kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran
sesuai kemampuan. Seperti itu ya. Baik, itu. Jadi kalau kita nggak mengamalkan Al-Quran, padahal kita faham, padahal kita mampu, berarti kita tidak menghormati Al-Quran. Seperti itu, mafhum mukhalafah atau pemahaman kebalikannya. Lanjut, mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu apa sih manfaatnya kalau kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Nah, manfaatnya adalah dapat menjadi sebab kita mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala kelak di hari kiamat. Gitu ya. Semakin kita banyak mengamalkan ayat Al-Quran, ya tentunya, insya Allah kita semakin aman kelak di akhirat. Hisabnya ringan, ya. Terus apa lagi? Ketika dikumpulkan di padang mahsyar kita nggak kepanasan. Sesuai kadar ayat yang sering kita amalkan. Semakin banyak ayat yang diamalkan, semakin amanlah nanti kita di akhirat. Seperti itu ya. Nah itu jadi kalau kita tahu isi kandungan Al-Quran, mampu mengamalkan tapi tidak mengamalkan, itu makin repot di akhir. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah berilmu harus cepat-cepat mengamalkan ilmu. Gitu. Itu dituntut sekali, gitu ya. Makanya kalau kata guru saya, jadi orang berilmu tuh ada enaknya, ada tidak enaknya. Ada enaknya ya dia menjadi orang mulia ya, dihormati sama siapapun. Gak enaknya, itu hisabnya panjang sekali nanti di akhirat kalau ilmunya tidak diamalkan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu jadi mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an itu dapat ada manfaatnya, yaitu bisa mendapatkan perlindungan dari Allah kelak di hari kiamat atau di akhirat kelak. Lanjut. Nah, amalkanlah setiap ayat Al-Qur'an yang telah kita pelajari meskipun hanya sekali. Jadi ada beberapa syariat Islam yang tidak mesti dilakukan berulang-ulang. Ya. Ada ya, tidak terus-terusan. Ada. Contohnya apa? Yang cukup sekali aja seumur hidup. Contohnya apa? Disyariatkannya ibadah haji dan umroh. Gitu. Kalau kita belum haji, usahakan haji. Usahakan ya. Entah itu berikhtiar ya, nabung ya, atau kita misalkan memantaskan diri dengan cara kita terus mendekati Allah Subhanahu wa taala agar diundang seperti itu ya. Maka cukup sekali aja, haji sekali, kedua kalinya kalau ada rezeki lagi alhamdulillah, kalau enggak silahkan cari keluarga yang belum kita hajikan, kita umrohkan seperti itu ya. Jadi yang wajibnya sekali ya, kedua kalinya ya itu sunnah seperti itu ya. Nah paham ya habis itu. Jadi jangan egois begini, mentang-mentang kita kaya kita aja yang umroh tiap tahun, sedangkan apa, ada mungkin imam masjid yang ya dalam kadar kita lihat dia mungkin lebih soleh dari kita, kok kita nggak berangkatkan beliau. Padahal kalau beliau berangkatkan bisa khatam berapa kali Al-Quran di Masjidil Haram, dan itu pahalanya untuk kita juga gitu ya. Jadi terkadang kalau kita beribadah itu jangan egois seperti itu ya. Nah, gitu kurang lebih. Jadi ada syariat Islam yang hanya dituntut sekali aja seumur hidup, sisanya sunnah, yaitu ibadah haji dan umroh. Jadi haji pertama, umroh pertama itu keharusan. Yang kedua itu ya itu anjuran saja, gitu ya. Seperti itu. Bagus, lanjut. Nah, tadi disinggung ada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran ya. Nah, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu harus mendapatkan perhatian yang spesial, yang khusus dibanding surah-surah lainnya. Dalam hal apa? Dalam hal mempelajarinya, dalam hal mengamalkannya. Gitu ya. Karena Al-Baqarah dan Ali Imran itu surahnya panjang, begitu ya, maka kita harus punya perhatian khusus, konsentrasi khusus ya, waktu yang tidak sebentar ya. Nah, baik dari segi mempelajarinya maupun dari segi mengamalkannya. Kan banyak tuh ya, ada tentang akidah di Al-Baqarah itu, tentang syariat, ya wudu, ya haji, waris, terus apa lagi utang piutang, itu banyak sekali. Dan itu perlu kita amalkan di Al-Baqarah maupun Ali Imran, seperti itu ya. Jadi keistimewaan dari surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu butuh waktu yang khusus ya, perhatian khusus dalam hal mempelajarinya, mengamalkannya gitu. Makanya kalau di tahfiz ya, rata-rata kalau ngafal Quran setelah Al-Fatihah itu 5 juz belakang gitu ya. Rata-rata, meskipun nggak semua. Kenapa? Karena kalau ke Al-Baqarah ya, terus surah-surah panjang yang lainnya itu biasanya
mundur teratur sebelum belajar karena waduh panjang banget ini surah. Kayaknya saya nggak kuat. Tapi kalau misalkan 5 juz belakang itu ringan-ringan gitu. Lanjut. Nah, buatlah perumpamaan dan variasi dalam mengajarkan ilmu khususnya ketika ingin menjelaskan keutamaan Al-Qur'an. Nah, tadi ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan dari surah Al-Baqarah dan Ali Imran itu diumpamakan seperti apa tadi? Tumpukan cahaya ya, dua tumpukan cahaya dan dua kelompok burung yang siap membela ahli orang yang mengamalkan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi di itu ya, kebanyakan beberapa kesempatan Rasul itu memisalkan ya, mengumpamakan penjelasan itu dengan analogi seperti itu. Nah, sudah ya. Memang ayat atau hadisnya pendek ya pada malam hari ini karena ingin menjelaskan bahwa kita pentingnya untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an gitu ya. Dan itu sesuai dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama ahli dalam berbagai macam cabang ilmu agama Islam yang mengatakan inti dari Al-Qur'an itu cuma dua, yaitu faham dan amal gitu ya. Maka kalau kita belajar Al-Qur'an niatnya lain-lain ya, selain faham dan mengamalkan itu biasanya banyak godaannya, jarang sukses. Nah, gitu. Tapi kalau kita niatnya, ya Allah saya belajar Quran agar saya faham, agar saya bisa mengamalkan, agar saya dapat syafaat, agar saya dicintai Engkau, agar saya hidupnya berkah, itu biasanya lancar. Gitu ya. Tapi kalau misalkan saya belajar Quran, oh pengen disebut ustadz misalnya, pengen disebut apa namanya ahli Quran, nah, itu biasanya banyak godaan karena niatnya kurang lurus seperti itu ya. Baik, alhamdulillah sampai situ barangkali ya. Saya tampilkan lagi hadisnya biar nanti ada yang bertanya seputar hadis yang sudah tadi kita bacakan tentang fadilah atau keutamaan mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Seperti itu. Nah, sedikit lagi saya jelaskan lagi. Jadi tingkatan kita dalam belajar Al-Qur'an itu saya ulangi lagi. Pertama, membaca, tahsin. Yang kedua, bisa masuk ke menghafal atau tahfidz. Yang ketiga, masuk ke memahami, mempelajari atau merenungi. Itu bisa tafsir atau tadabur. Nah, langsung keempat itu mengamalkan atau tatbik ya, atau tatbik. Jadi ada empat kalau secara ringkas. Tahsin memperbaiki bacaan Quran, terus tahfiz menghafalkan Al-Quran, terus tadi itu tafsir, tadabur itu mempelajari atau menghayati Al-Quran, dan keempat adalah tatbik mempraktikan, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, yang tahsin itu nanti kalau kita berhasil dalam mempelajari cara bacaan Al-Quran yang baik dan benar, itu bisa jadi nanti titelnya, sebutannya adalah qari. Ya, qari pembaca Al-Quran. Kalau misalkan apa tadi nanti tahfiz, jadi apa ya? Hafizul Quran. Atau kalau banyak kan jadi hufad, hafizul Quran, orang yang menghafalkan atau menjaga hafalan Quran. Terus yang memahami atau merenungi ya tafsir atau tadabur itu nanti disebut apa? Alimul Quran ya. Yaitu orang yang mengetahui isi kandungan Al-Qur'an. Nah, nanti kalau misalkan yang tatbik, yang menerapkan, yang mengamalkan itu nanti gelarnya disebut apa? Amilul Quran atau Hamilul Quran. Yang mengamalkan Al-Quran atau yang mengemban Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi ada amil ya yang mengamalkan, jadi ada alim yang memahami. Seperti itu ya. Maka eh, lewatilah tangganya, membaca, menghafal, meskipun nanti menghafal juga apakah kita harus menghafal keseluruhan atau sebagian. Nah, nanti sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu ya. Kalau mampu seluruhnya alhamdulillah, sebagian juga tidak apa-apa. Seperti itu ya.
Terus memahami Al-Quran juga apakah harus 30 juz atau misalkan kita mulai sedikit-sedikit di juz 30 atau apa gitu. Terus nanti mempraktikkan juga sesuai kemampuan. Intinya baik dari memahami maupun mengamalkan Al-Quran itu sesuai kemampuan kita. Semakin banyak, semakin berkualitas ya pemahaman kita terhadap Al-Quran dan pengamalan kita terhadap Al-Quran itu semakin mulia nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Baik. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait hadis keutamaan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Silahkan. Silahkan, tafadhol. Karena ini hadisnya pendek. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Maaf Ustadz, Ya, ada dua pertanyaan yang saya ajukan. silahkan. Pertama, mengenai adab-adab dalam membaca Al-Quran. Mhm. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu yang apa Al-Quran, Al-Baqarah dan Al-Imran itu merupakan satu keutamaan. Apakah Al-Fatihah tidak termasuk di dalamnya? Itu yang saya tanyakan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang adab dan tentang keutamaan sebagian dari surah Al-Quran ya. Nah, tadi tentang adab ini, adab juga panjang ya. Adab itu panjang juga. Nanti ada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu juga menjelaskan tentang adab-adab kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti itu ya. Nah, paling saya akan sedikit sebutkan saja ya. Karena itu nanti panjang, ada bahasan ilmu tersendiri ya, adab. Nah, adab itu adalah etika ya atau tata krama ya atau prosedur dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau seseorang berinteraksinya dengan adab terhadap Al-Quran, maka dia akan mudah dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Tapi kalau ada dia itu tidak beradab dalam berinteraksi dengan Al-Quran, itu sulit paham dan sulit mengamalkan Al-Quran. Contohnya apa ya? Misalkan apa? Kayak sekarang, mohon maaf, tahu nggak sekarang Mama Gufron? Nah, itu fitnah ya. Itu cobaan dari Allah untuk umat Islam. Itu orang bodoh yang sok-sok pintar. Nah, coba lihat dia ketika membuka mushaf Al-Quran. Ya. Bukanya asal buka, kenceng, gubrak. Silakan baca, katanya. Itu nggak beradab. Maka apa hukumannya? Dia itu nggak bisa memahami Al-Quran. Boro-boro mengamalkan Al-Quran. Memahami aja nggak bisa. Karena banyak sekali ya kayak dia makoli-makoli itu. Sesat ya. Salah itu. Nah itu. Nah itu jadi gitu ya. Adab itu bisa mempengaruhi pemahaman dan pengamalan kita terhadap Al-Quran. Lalu apa aja adab-adab Al-Quran? Ya, adab Al-Quran itu, nah salah satunya ada berbentuk fi'liyah, perbuatan. Ya. Berbentuk fi'liyah. Seperti apa? Kita berwudu dulu sebelum baca Quran. Itu adab. Kita menghadap kiblat saat membaca Quran. Itu adab. Terus kita siwak ya. Kalau punya siwak silahkan, kalau enggak gosok gigi. Maksudnya harus bersih ya. Itu adab ya. Terus apalagi memakai pakaian yang suci dari najis ya, tidak boleh pakaiannya habis dari toilet terus ada najis terus kita pakai baju Quran. Itu fi'liyah. Terus yang kedua bentuknya apa namanya? Qauliyah, ucapan. Adab itu apa? Ucapan contohnya. Sebelum baca Quran, kita harus membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isti'adzah atau ta'awudz itu harus. Karena apa isti'adzah ta'awudz itu untuk membersihkan mulut kita. Ya. Karena sebelumnya kita baca Quran mungkin ghibah, mungkin bohong, mungkin apa namanya membuli orang. Ketika kita mau baca Quran kan ghibah itu kan kotoran, maka dibersihkan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi fi'liyah, qauliyah, terus apa lagi terakhir? Qalbiyah, bersifat hati. Harus ikhlas baca Quran. Ya. Terus tidak boleh ada apa namanya ria, ingin dilihat orang kita tuh ahli baca Quran. Itu nggak boleh, dibersihkan. Tidak boleh sum'ah, ingin didengar baca Quran. Itu mentang-mentang bagus ingin didengar.
ingin dipuji. Nah, itu qalbiyah. Harus ikhlas, tidak boleh ada perasaan-perasaan yang buruk ketika kita hendak berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi 3 ya. Tadi apa? Fi'liyah, perbuatan, qauliyah, ucapan, dan qalbiyah tadi amalan hati. Seperti itu. Terus yang kedua, di sini disebutkannya hadisnya keutamaan Al-Baqarah dan Ali Imran. Apakah Al-Fatihah tidak utama? Bukan seperti itu ya. Semua ayat Al-Quran itu memiliki keutamaan masing-masing ya. Bahkan nanti Al-Fatihah itu ibaratnya apa? Ibaratnya umul Quran, induknya Al-Quran. Jadi kalau kita ingin paham Al-Quran, tapi dalam waktu singkat, ya, secara garis besar, maka pahami Al-Fatihah. Itu keutamaan, ya. Nah, seperti itu. Terus ada lagi nanti surah Al-Ikhlas punya keutamaan juga 1/3-nya Al-Quran. Nah, itu juga utama gitu ya. Nah, tapi di sini konteksnya Rasul sedang membicarakan Al-Baqarah dan Ali Imran yang diumpamakan seperti tumpukan awan yang akan menaungi kita di akhirat dan seperti apa? Seperti kelompok burung yang akan membela kita. Itu ya. Jadi semua ayat Quran, semua surah Al-Quran memiliki keutamaan. Ya, bukan berarti disebutkan 2 yang lain gak utama. Tidak seperti itu. Karena di sini konteksnya Rasul sedang meng-highlight ya, memunculkan keutamaan Al-Baqarah dan Ali Imran. Di hadis lain Rasul juga memunculkan keutamaan Al-Fatihah ya, ayat kursi, terus nanti ada Al-Ikhlas seperti itu Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami ya. Alhamdulillah, barakallahu fi. Taib, Ya, udah betul. masya Allah. Wa iya, wa anti fajazakillah. Lanjut, Ibu Rahayu menghafal Al-Quran untuk surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, 25, 255, 285, 286. Ayat apa saja yang dihafal pada surah Al-Imran? Memang ada beberapa ayat-ayat pilihan ya seperti ayat kursi, awal surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah ya. Itu memang ada keutamaannya. Nah, adapun surah Ali Imran ya semuanya juga utama ya. Saya belum menemukan, belum ya, tapi setahu saya selama belajar hadis belum menemukan beberapa ayat yang dikhususkan di surah Ali Imran. Seperti itu. Kalau Al-Baqarah setahu saya ada, tadi yang sudah Ibu sebutkan, Ibu Rahayu ayat 1 sampai 5, 255, 285. Kalau Ali Imran saya belum menemukan ya. Insya Allah kalau sudah menemukan baik dari pendapat para ulama dahulu maupun sekarang, insya Allah saya infokan. Seperti itu ya. Nah, gitu. Alhamdulillah. Baik. Yang lain barangkali masih ada 5 menit ya untuk di sesi ini. Oh, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Khairul. mungkin ini agak di luar dari ini Ustaz ya, dari materi Silakan. yang disampaikan malam ini ya. Mhm. Hubungannya membaca surat At-Taubah Ustaz, itu kan tidak ada bismillahnya, ya kan? Mhm. Apakah kita cukup membaca auzubillah saja pada saat awalnya, Mhm. kemudian apabila kita tidak tuntas sekali membaca, mungkin akan berlanjut besoknya, apakah Mhm. kita tetap juga membaca auzubillah dengan bismillah apa tidak gitu Ustaz? Ya, Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu terkait ulumul Quran ya, ulumul Quran terkait ilmu-ilmu Al-Quran dan ini juga masih pembahasan tajwid ya, tapi tajwidnya masuk ke namanya nanti ada usul qiraah riwayat hafaz an asim. Ini sebenarnya bukan level sekarang dijelaskan, tapi saya sederhanakan saja. Kenapa surah At-Taubah tidak menyertakan basmalah ya atau tidak boleh membaca basmalah? Karena pada surah At-Taubah itu ayatnya tentang perang ya, tentang laknat untuk orang kafir. Maka tidak sepatutnya ada kalimat-kalimat rahmat yang diawali pada surah tersebut. Seperti itu, yaitu jawaban secara singkatnya. Nah, betul. Maka ketika Bapak membaca surah At-Taubah harus diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Karena apa? Karena tadi pertama ada qauliyah sebelum baca Al-Qur'an mau ayat apapun, surah apapun, maka hendaknya kita membaca isti'adzah atau ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua manfaatnya agar kita berlindung kepada Allah agar tidak mempunyai sifat seperti orang kafir atau orang munafik
yang dibahas di dalam surah At-Taubah tersebut. Jadi dua manfaatnya ya baca A'udzubillah itu, pertama adab, yang kedua kita mohon perlindungan agar tidak termasuk orang-orang yang buruk yang diceritakan di surah At-Taubah seperti itu. Nah, nanti ada bahasan lagi Bapak, tapi insya Allah kalau Bapak berkenan bisa di WA saja, nanti saya akan voice note. Nanti gimana sih cara membaca? Kan tadi surah At-Taubah itu tidak ada basmalahnya ya Bapak. Nah, gimana cara menyambung bacaan ketika Bapak tilawah di surah sebelumnya, yaitu surah Al-Anfal menuju surah At-Taubah? Nah, itu gimana? Kan nggak ada, misalkan kayak surah Al-Anfal itu innallaha bikulli syai'in alim, terus awal surah At-Taubah itu bara'atu minallah. Itu gimana cara menyambungnya? Nanti ada caranya. Seperti itu ya. Kalau di sini kepanjangan, jadi ada cara. Biasanya saya kalau ngajar tahsin dibahas. Itu biar nggak kebingungan pas baca Quran ya. Gimana ini? Seperti itu ya. Jadi tadi sudah ditangkap ya Bapak ringkasnya. Al-Taubah kenapa tidak ada basmalah? Karena itu ayatnya menceritakannya bukan cerita tentang rahmat, tapi laknat dan menyebutkan keburukan-keburukan orang yang buruk di dalam surah At-Taubah. Maka tidak pantas. Seperti itu. Lanjut. Oh iya Ibu Tia. Ustadz bagaimana agar mudah untuk menghafalkan ayat-ayat Quran? Ya, saya ingin menjelaskan. Ulama-ulama dunia merumuskan dua rumus agar kita bisa menghafal Al-Quran dengan mudah. Yang pertama namanya taklil. Hafalkannya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit aja, nggak usah panjang-panjang, lama-lama ya. Sedikit-sedikit aja. Mulai dari mungkin sehari satu ayat. Yang penting fasih ya. Sehari seayat, dengerin murata yang ayatnya satu, ikuti secara fasih, baru hafalkan. Besoknya eh, ingat-ingat lagi ayat satunya, sambung dengan ayat dua. Seperti itu, taklil. Yang kedua, tadarruj, bertahap ya. Mulai dari surah pendek saja ya, hafal. Jangan tiba-tiba mulai dari Al-Baqarah, nanti repot. Wakofnya di mana berhenti, nyambungnya di mana, gimana ini bacanya ya. Nah, itu repot nanti. Maka dimulai dari surah-surah pendek. Boleh misalnya dari belakang ya, surah-surah pendek seperti dari Al-Duha ke bawah atau dari An-Naba ya. Beres juz 30, lanjut lagi ke juz 29 yang pendek-pendek. Seperti itu ya. Jadi tips agar mudah bisa ngafal Quran adalah taklil sedikit-sedikit, tadarruj dan bertahap. Sedikit-sedikit mulai dari satu ayat, kalau sudah jago 2 ayat, terus aja sampai bisa 1 halaman, bisa 1 lembar. Jadi jangan dipaksakan. Seperti itu. Yang kedua, tadarruj bertahap mulai dari surah-surah atau ayat-ayat pendek, baru ke ayat-ayat sedang, langsung ke ayat-ayat panjang. Gitu ya. Biasanya 5 juz belakang mulai dari 30, 29, 28 dan seterusnya. Disarankannya seperti itu untuk awalan. Begitu ya Ibu Tia. Nah itu secara teknis begitu. Seperti itu ya. Secara cepatnya. Tapi nanti ada tips-tipsnya. Tapi harus dibahas secara khusus. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dilancarkan bacaan dan hafalan Al-Qur'annya. Agar mendapat banyak kemuliaan. Alhamdulillah. Silahkan yang lain. Apa ada yang masih ditanyakan? Sebelum masuk ke sesi 2 insya Allah.